Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan menuju ke Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Jadi, kita mulai perjalanan dari daerah Indarung, Kota Padang, dan di sebelah kiri ini kita menemukan ada pabrik semen Padang. Jadi kita mulai awal perjalanan kita dari daerah PT Semen Padang, Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi jarak yang kita tempuh dari Kota Padang sampai di Kabupaten Dharmasraya itu kurang lebih 6 jam sampai 7 jaman ya. Kalau lancar biasanya kalau 5 jam juga baru sampai di pulau, belum sampai di rumah kampung kita yang kita tuju. Itu kalau yang sampai di daerah Sitiung itu hampir 7 jam. Dan ini di sebelah kiri ada tanduk kerbau gerbang PT Semen Padang. Nah, ini perjalanan kita mulai dari sini ya. Kita nanti akan banyak berhenti ya, mungkin sekitar 7 jaman ya, karena kita banyak istirahat, banyak berhenti. Dan perjalanan kali ini bertepatan dengan libur sekolah dan libur lebaran Idul Adha. Setelah lebaran haji kita pulang ke Dharmasraya. Seperti apa perjalanan dari Kota Padang, seperti apa suasananya, seperti apa keadaan jalannya, kita akan tunjukkan. Yuk ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ini kita sudah mulai memasuki daerah kawasan Sitinjau Lawi. Ini masih di Indarung. Sebentar lagi kita akan melewati jalur ekstrim Sitinjau Lawi. Seperti apa jalurnya kalau kita dari Padang menuju ke arah Solo? Yuk. Oke sahabat Gumilang, kita sudah berada di daerah Panorama 1. Ini kita berada di kawasan Sitinjau Lawi. Ini adalah tanjakan yang paling ekstrim. Di sini banyak YouTuber yang mengabadikan momen-momen kecelakaan atau momen-momen unik di kawasan Sitinjau Lawi ini. Di sebelah kanan ini banyak YouTuber ya. Nah, di sini sering sekali terjadi kecelakaan karena tanjakannya itu terlalu tinggi ya. Nah, jadi banyak sekali mobil-mobil truk-truk besar yang lewat sini karena ini merupakan jalur utama menuju ke Kota Padang dari arah Solo, Jambi, Pulau Jawa, Jakarta. Dari sana itu mau masuk Kota Padang, ini adalah jalur utama. Dan kemudian pada saat ini jalur dari Padang menuju ke Bukit Tinggi, menuju Padang Panjang itu saat ini sedang putus, jadi semua kendaraan dialihkan ke Sitinjau Lawi ini, kendaraan besar-besar. Kalau kendaraan yang kecil bisa lewat di Malala ya. Jadi volume kendaraan di musim liburan bulan Juni, Juli, Agustus kemungkinan juga masih di sini sangat padat sekali dan rawan kemacetan.
Nah, sahabat Gumilang, mungkin yang mau berkunjung atau keluar dari Kota Padang pada saat ini memang harus hati-hati. Nah, seperti ini contohnya, berhenti pas di tanjakan di belakang mobil besar, truk besar. Ini sangat berbahaya sekali. Saya mending minggir. Saya sangat takut sekali. Seperti keadaan seperti ini sangat berbahaya karena sewaktu-waktu mobil di depan kita itu remnya blong. Jadi mau tidak mau kita harus menghindar ya kalau bisa. Ada kesempatan menghindar ya harus menghindar karena itu sangat berbahaya sekali di belakang truk besar atau bus-bus besar seperti itu ya. Karena kebanyakan di Sitinjau Lawi ini remnya yang blong itu adalah mobil-mobil bermuatan tonase tinggi, kemudian ya mobil-mobil besar lah yang sering terjadi rem blong di sini. Nah, posisi seperti ini juga ini sangat berbahaya sekali. Tapi kalau mau tidak mau pas di belakang nggak ada jalan keluar ya gimana lagi. Tapi usahakan kalau lewat Sitinjau jangan membelakangi truk atau dekat truk-truk besar ya. Kalau bisa kita menghindar lebih jauh atau kita mendahuluinya. Selain rawan kecelakaan di Sitinjau Lawi ini juga rawan longsor ya sahabat Gumilang. Kita bisa lihat di sekitaran jalan ini sebelah kiri kanan ini ada bekas longsor dan beberapa bulan yang lalu itu pada musim hujan di bulan Maret ya, April, Mei itu terjadi longsor, beberapa kali longsor di sini dan memakan korban jiwa. Ini tanjakan di sini juga lumayan tinggi lagi nih. Di daerah kawasan Sitinjau Lawi ini memakan korban dan ada mobil yang masuk ke jurang, kemudian penumpangnya ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini sangat berbahaya juga kalau pada musim hujan, sahabat Gumilang. Kalau pas hujan macet daerah ini mungkin bisa ya kembali lagi ke Kota Padang. Yang dari Padang mungkin yang dari Solo bisa kembali lagi ke daerah Solo. Karena kalau pas musim hujan macet di bawah tebing-tebing yang rawan longsor ini sangat berbahaya. Nah, tepat berada di sebelah kiri kita ini yang memakan korban beberapa bulan yang lalu. Mobilnya masuk ke dalam jurang dan itu ada korban yang meninggal. Nah, setelah kita melewati jalur Sitinjau Lawi ini, kita akan bertemu dengan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi Kota Padang ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok. Nah, ini adalah tugu perbatasan, Tugu Markisa dan Bingkuang. Nah, ini di sini tugu perbatasan. Kemudian setelah kita nanti ini melewati Kabupaten Solok, kita akan ketemu Kota Solok. Ikuti terus jalan-jalan kita menuju ke Kabupaten Dharmasraya.
Oke sahabat Gemilang, saat ini kita sedang berada di daerah Lubuk Selasih. Sebentar lagi kita akan melewati simpang Lubuk Selasih. Kalau dari Padang itu belok ke kanan, ini adalah simpangnya. Nah ini ada Tugu, belok ke kanan, ini menuju ke Sungai Penuh, Kerinci, Alahan Panjang. Itu lewat di sini ya. Daerah Sangir, kemudian Muara Labuh itu belok ke kanan. Kalau menuju ke arah Kota Solo, Sawah Lunto, Sijunjung, Pulau Jawa, ini yang lurus menuju ke arah sini. Ini yang lurus ini ya. Oke, sahabat Gemilang, kita udah sampai di daerah Kabupaten Solo. Kita istirahat sholat dulu sama makan siang. Nih, dan udah mau pipis nak? Enggak. Kita mau ngapain? Sholat. Sholat dulu, yuk. Nih, Masjid Alius ya, Masjid Haji Alius. Ada air. Mana? Ada air. Yuk kita ambil wudhu dulu nak. Masjid Alisma Alius ini ada dua, yang satu lagi dekat Timbangan ya, dekat Timbangan di Lubuk Selasih sana namanya Bu ya. Taruh sini sendalnya noh. Tempat wudhu laki-laki di mana? Sini sayang. Assalamualaikum. Masjidnya dingin ya nak ya. Ya Masjid Allah. Masjid Allah. Rumah Allah ini. Dingin. Tempatnya dingin. Udaranya sejuk. Dingin, tempatnya dingin. Ya buruan, Danu sama ayah. Yang laki-laki mana nak? Laki. Perempuan. Oke. Dingin. Oh, cobalah airnya dulu. Cobalah air. Nanti. Mana? Dingin kali. Kayak es batu. Kayak es batu dinginnya. Iya. Oh, mungkin kelewatan. Kalau langsung kena, balik pulang. Dina, kaki lagi. Selesai. Saya lagi ya. Dingin. Tuh pemandangannya. Udaranya sejuk, banyak angin. Besar masjidnya. Iya. Besar.
deh. Alhamdulillah kita udah selesai sholat zuhur. Nih masjidnya, Masya Allah. Di samping ini langsung ketemu minimarket ya. Di samping masjid ini ada minimarket yang lengkap. Jadi kita kalau sholat istirahat di sini, sholat makan di sini, ada minimarket sini dekatnya. Itu jalan raya. Sejuk tempatnya. Kita mau makan siang dulu. Kita bawa nasi yang masak ibunya Danu kemarin, masak dendeng batoko. Nih kita bawa nasi dari rumah. Ini masakan ibunya Danu, masak dendeng kemarin. Tinggal sedikit. Dendeng petai, tinggal petainya. Sisa daunnya tinggal. Karena habis lebaran Idul Adha ini susah kali cari rumah makan ya Nu ya. Nggak ada yang buka dari tadi. Tapi alhamdulillah kita tadi bawa nasi. Ini dendengnya Danu, ada telur. Nah ini yang dimasak ibunya Danu, ini dendeng batoko nih. Tinggal sedikit ya, cukup lah untuk makan kita berdua. Ada petainya. Bismillahirrahmanirrahim. Danu nggak mau dendengnya. Ibu kita mau nyari untuk makanan di situ, ada nggak? Kerupuk sama kalau ada ikan. Soalnya dari Padang menuju ke sini tadi nggak ada warung buka. Warung tutup. Yaudah ini aja lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Suapin ya nak ya. Pakai telur dadar nih. Nah. Duduk sayang. Cheese perfect. Kamu udah baca doa tadi? Lupa. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai lupa. Keluarin nasinya. Enak nggak masakan ibu nak? Yang ini kan nggak suka. Yang mana yang nggak suka? Nih. Citato yang mana? Dapat citato, makan sama kerupuk citato. Beli apa tuh? Peyek. Raki maco. Ya, kalau enak beli lagi nanti. Kalau nggak enak Habisin satu ini aja. Tolong bukain. buka sendiri. Bukain aja itu nanti habis makan. Bilang sama Mantap. teman-teman. Teman-teman jangan makan dulu Caca. Lanjut lagi Nu. Ya lanjut perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la quwwata illa billah. Ya Allah, lindungilah perjalanan kami. Selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Lanjut bosku. Lanjut bosku. Nggak ada musik ya? Coba hidupin musik dulu.
Nah sahabat Gumilang, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kita sudah sampai di kota Solok. Kalau lurus menuju ke Bukit Tinggi, Danau Singkarak, Batu Sangkar itu lurus, kita belok ke kanan menuju ke arah Sawah Lunto, ke arah Sijunjung. Jadi kalau ke arah Darmasraya juga belok ke kanan ini. Nah setelah ini kita nanti akan ketemu Simpang Rumbio, lurus terus, dan ini salah satu kota yang dilalui dari Padang menuju ke Darmasraya dan menuju ke Pulau Jawa. Disinilah belokannya. Jadi kalau dari Padang ke Pulau Jawa itu di Sijunjung tidak ada belok, itu lurus. Kemudian Sawah Lunto juga lurus, Darmasraya juga lurus. Nah di kota Solo ini ada belok 2 kali ya. Nah itu tadi belokan pertama di daerah Simpang apa namanya ya, yang pertama tadi itu di daerah Kota Baru atau Selayo ya. Nah ini kita sudah sampai di Simpang Rumbio, Kota Solo. Nah kalau sahabat Gumilang mau ke rumah sakit umum Kota Solo, RSUD Kota Solo, itu berada di sebelah kanan, belok ke kanan. Kemudian kalau ke pusat kota Solo, belok ke kiri ini adalah Pasaraya Kota Solo. Nah lurus lagi, itu Simpang Rumbio tadi ya. Nah kita lurus terus, nanti ketemu simpang di depan, kita belok kedua kalinya. Nah di sebelah kanan ini kita bertemu dengan Terminal Bare Solo. Nah disebut Terminal Bare Solo karena kota Solo ini paling terkenal dengan berasnya yang sangat enak sekali. Nah di sebelah kanan ini adalah Terminal Bare Solo, sahabat Gumilang. Jadi kalau naik bus-bus antar kota antar provinsi itu masuk ke Terminal Bare Solo sini di sebelah kanan. Nah ini kita ketemu simpang satu lagi, ini kalau nggak salah Simpang Pandan, Kota Solo. Ini masih berada di Kota Solo. Jadi kalau menuju ke Pulau Jawa, ke Jambi itu belokannya di Kota Solo ini aja. Ada di Sumatera Barat ya maksud saya, beloknya simpangnya. Nah ini belok yang kedua kali, lampu merah. Kalau ke kiri itu menuju ke pusat kota. Nah belok ke kanan ini yang menuju ke Kabupaten Darmasraya. Nah dari sini untuk menuju ke Kabupaten Darmasraya itu tidak perlu belok lagi, maksudnya tidak ada simpang ya. Kalau belok ya belok karena ada tikungan, tapi tidak ada simpang lagi seperti yang tadi kita belok 2 kali di Kota Solo. Nah kita tinggal lurus terus, ini akan sampai ketemu di Kabupaten Darmasraya. Nah sebelum sampai di Kabupaten Darmasraya, kita bertemu dengan Kabupaten Solo lagi. Setelah masuk kota, keluar lagi ke Kabupaten Solo, kemudian masuk ke Sawah Lunto, kemudian Sijunjung. Setelah itu baru ketemu Kabupaten Darmasraya. Yuk lanjut. Nah ini perbatasannya. Ini ada gerbang selamat jalan dari Kota Solo. Nah di belakang Kota Solo dan di sebelah ini kita sudah memasuki Kabupaten Solo. Jadi di Kota Solo ini dikelilingi dengan Kabupaten Solo. Dari arah Padang kita tadi ketemu juga Kabupaten Solo, kemudian masuk ke Kota Solo, keluar lagi di Kabupaten Solo lagi. Setelah ini kita baru memasuki Kota Sawah Lunto. Kita udah sampai di Saulaweh ya. Di sini ada Sanjay Sasuai juga kayak di Bukit Tinggi, hampir sama di Bukit Tinggi Sanjay Sasuai. Jadi ibunya Danu beli oleh-oleh dulu karena tadi belum sempat beli oleh-oleh di Padang. Nih Danu tidur. Tidur dia. Nanti lanjut lagi. Masih perjalanan sekitar 4 jam lagi dari Solo sampai ke Darmasraya.
Mudah-mudahan lancar, nggak ada macet. Oke, yuk lanjut lagi. Ini kita berhenti di Silungkang dulu. Itu ibunya Danu beli apa namanya, lemper ya. Beli lemper. Di siku di Silungkang nih lengkap nih, banyak boneka, ada apa nih? Coba kita lihat di sekitar sini. Tuh. Kerajinan Silungkang. Ini untuk penggiling lado kok. Ada boneka. Banyak boneka. Sahabat Gumilang kalau sampai di Silungkang bolehlah singgah di tepi-tepi jalan ini, banyak yang jualan kayak gini. Halo, dan udah bangun nih, bangun tidur. Seharian tidur terus tuh. Gimana perjalanannya sayang? Menyenangkan? Tidur terus guys.
Nah, sahabat Gumilang, saat ini kita sudah sampai di daerah Pasar Silungkang. Nah, ini di sebelah kiri ini ada Pasar Silungkang yang cukup ramai ya kalau pas hari pasar di sini. Nah, sebelah kiri ini adalah Pasar Silungkang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Jadi di daerah Sawah Lunto ini ada banyak sekali kuliner, kemudian kerajinan-kerajinan tangan di daerah Silungkang ini ya. Jadi kita nanti juga akan ketemu deretan soto, sup, itu banyak sekali dijual di daerah Sawah Lunto ini. Nah, sahabat Gumilang, jika sedang perjalanan boleh singgah di daerah kawasan Sawah Lunto di Silungkang ini ya. Nah, ini deretan penjual soto-soto Silungkang, sup Silungkang, di sini banyak sekali yang jualan ya. Nah, ini langganan kita yang berwarna pink itu ada soto ponsel. Biasanya kita kalau beli soto di sana, tapi banyak juga yang lainnya juga enak-enak semuanya. Kemudian pisang krenyes, ada juga pisang krenyes ya di sebelah kanan kalau dari Kota Padang. Nah, sahabat Gumilang boleh singgah di sini untuk wisata kuliner setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan ya. Oke, lanjut. Nah, sahabat Gumilang, kita sudah sampai di simpang menuju pusat kota Sawah Lunto. Itu belok ke kiri ada gerbang besarnya. Nah, belok ke kiri ini adalah simpang menuju pusat kota Sawah Lunto. Di sana banyak sekali wisata kota Sawah Lunto ya. Ada kereta api Mak Itam, itu kereta api pembawa batu bara yang sekarang dijadikan kereta api wisata. Kereta uap yang masih jalan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat, bahkan di Pulau Sumatera itu ada di Kota Sawah Lunto, Mak Itam namanya. Nah, kemudian di sana juga ada lubang Jepang Mbah Suro. Kemudian ada warisan tambang ya, bekas tambang Ombilin itu jadi tempat wisata. Kemudian Danau Biru kalau nggak salah, kemudian Kota Tua, banyak sekali wisata yang ada di Kota Sawah Lunto ini. Kemudian ada Siloke ya. Nah, saya juga belum pernah berkunjung ke sana. Ini perbatasan dari Siloke masuk ke Sijunjung ya, sorry, bukan Sawah Lunto ya. Mohon bantu dikoreksi dan bantu jawab. Nah, itu tadi perbatasannya. Sebelumnya yang kita lalui adalah Sawah Lunto. Kemudian ini welcome to Geopark Ranah Siloke. Nah, ini kita sudah memasuki daerah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Nah, ini kita sedang berada di Kabupaten Sijunjung. Tadi kita setelah melewati Kota Solo, Kabupaten Solo, kemudian Sawah Lunto, dan ini sudah berada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
sahabat Gemilang, kita sudah sampai di depan rumah sakit RSUD Sijunjung. Ini jalan di depan rumah sakit ini lebar ya, dibesarkan. Nah, sebelah kanan ini ada RSUD Kabupaten Sijunjung yang lumayan cukup besar rumah sakitnya. Dan di depan kita akan ketemu simpang. Nah, kalau belok ke kiri itu kita bisa menuju ke daerah Batu Sangkar, Lintau, itu bisa menuju ke jalan ini. Nah, belok kiri ini. Nah, sahabat Gumilang, kalau menuju ke Lintau dari arah Darmasraya atau Jambi itu bisa belok ke kiri ini. Itu jalan menuju ke Lintau, Batu Sangkar bisa lewat jalan ini. Nah, jalan Simpang Sijunjung ini pada masanya sangat ramai sekali ya, banyak orang jualan pisang goreng, pisang rebus, telur asin itu pada masa-masa tahun 90-an ya. Di sana banyak yang jualan. Kalau ke Padang dulu naik mobil Amanah, ada Citra. Nah, di sana itu kita bisa berhenti dan banyak makanan yang dijual pedagang-pedagang di daerah Simpang tadi ya, Simpang Sijunjung ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Sijunjung. Sijunjung ya, No ya? Nggak tahu. Gak tahu. Kita istirahat, sholat dulu sama ke toilet. Ini di SPBU Sijunjung, parkirnya situ penuh. Kita parkir di luar. Sini sayang. Tempat wudhunya mana, No? Sini taruh sandalnya. Kok perempuan yang lain? Gak ada yang laki-laki, sama aja. Di wudhu nak? Mana tempat laki-laki? Nggak tahu. Alas kaki dilepas. Mana cari yang laki-laki nak? Sudah? Gantian ayah lagi? Wah, kok besar? Udah. Banyaknya sayang ibu. Nah, inilah suasana di SPBU Sijunjung dekat Simpang Sijunjung. Ini toiletnya gratis ya, nggak bayar. Ini ada kota infak kalau mau sedekah di sini. Bisa? Nggak ada orang jual buah. Sana arah ke Padang lagi, sini arah ke Darmasraya, Jambi lewat sini. Perjalanan kurang lebih sekitar 2,5 jam lagi lah sampai ke kampung. Lanjut.
Oke sahabat Gumilang, saat ini kita sedang berada di daerah kawasan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Ini ada Pasar Tanjung Gadang di sebelah kanan. Nah tadi ada ketemu macet, beberapa titik macet di daerah Tanjung Gadang ya. Jadi di Tanjung Gadang ini sedang ada pengecoran jalan, ada kemacetan di beberapa titik. Nah kita sampai di daerah Sijunjung ini sekitar jam 4:30, 5 dari Kota Padang itu sekitar pukul 12, setengah 12-an tadi ya. Nah sampai di sini sudah hampir jam 5. Nah ini di sebelah kanan ada Puskesmas Tanjung Gadang. Lanjut setelah Kabupaten Sijunjung ini kita nanti baru bertemu dengan Kabupaten Darmasraya. Ikuti terus. Wow, ini ada mobil terguling muatan berat ya. Ini ada mobil batu bara terguling di sini. Ini apa masalahnya ya? Baknya lepas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, lanjut kita menuju ke Kabupaten Darmasraya. Yuk. Nah saat ini kita sedang berada di Kiliran Jauh. Ini adalah terminal Kiliran Jauh di sebelah kiri ini. Sahabat Gumilang kalau mau ke daerah Taluk Kuantan, Pekanbaru, ini dari arah Padang kita tadi ya menuju ke Darmasraya, kita belok ke kiri. Nah ini simpangnya. Simpang belok ke kiri ini adalah menuju ke Taluk Kuantan, daerah Pekanbaru, menuju ke Provinsi Riau, Pekanbaru. Kita lanjut lagi menuju ke Kabupaten Darmasraya. Ini kita masih di Kabupaten Sijunjung, belum sampai di Kabupaten Darmasraya, ketemu jalan rusak. Ini lumayan cukup parah rusaknya ini. Ada sekitar beberapa titik yang rusak karena di sini itu banyak sekali truk-truk CPO yang lalu lalang di sini. Ini kalau nggak salah dekat pabrik sawit ini. Parah sekali ini rusaknya di daerah kawasan Sijunjung. Ini masih di Kabupaten Sijunjung. Kita sampai di Kabupaten Darmasraya sudah malam nantinya. Ini udah hampir maghrib ya. Dan di sini kita ketemu lagi ada beberapa jalan yang rusak, kemudian rawan longsor. Nah ini ketemu dengan bus NPM tujuan Padang Pulau Jawa, Padang Jakarta NPM nih. Mungkin sahabat Gumilang, perantau-perantau ranah Minang sudah lama nggak melewati jalan ini. Kita buatkan video ini mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindunya. Nah ini daerah Takung, di sebelah kanan kita bertemu dengan SPBU yang lumayan cukup besar sekali nih ya di daerah Takung. Lanjut kita nanti akan sholat maghrib di daerah kawasan Sikabau mungkin nanti ya. Yuk lanjut dulu. Di sebelah kanan ada kantor Bupati Kabupaten Darmasraya. Kita sudah memasuki kawasan Kabupaten Darmasraya. Ini tepatnya berada di daerah Pulau Punjung. Nah, seperti inilah suasana Kabupaten Darmasraya pada malam hari. Nih, kita sampai di sini udah malam, jadi mungkin pemandangannya nggak terlalu kelihatan ya kanan kiri. Kita sudah ini sampai di jembatan kabel
pertama di Sumatera Barat. Nah, ini jembatan di Sungai Dareh. Di bawahnya ini adalah Sungai Dareh. Nah, ini jembatannya yang baru selesai dibangun, ini juga belum lama, mungkin ada sekitar 5 tahunan ya jembatan ini. Ini di daerah Pulau Punjung perbatasan dengan Sungai Dareh. Kita saat ini sudah sampai di Kabupaten Dharmasraya. Nah, kita akan sholat maghrib di sini dulu. Ini ada SPBU Sikabau. Ya, ini kita sudah sampai di Sikabau. Alhamdulillah kita sudah sampai di Dharmasraya. Ini di daerah mana ini ya? Sungai Dareh. Bukan. Sorry. Di Sikabau ya. Ini SPBU Sikabau nih. Nah. Sana SPBU Sikabau. Di situ ada minimarket. Kita sholat sini dulu, sholat maghrib ya. Ini ada keran bisa hidup. Mana? Nggak hidup. Lepas sendalnya nak. Bisa dihidupin sih. Tapi kaki dan kotor nih. Kita ya. Sini depan sini. Nah, sahabat Gumilang, masjid yang megah ini adalah Masjid Agung Dharmasraya, berada di daerah Gunung Medan, Kota Padang, tidak jauh dari Masjid Agung ini ya, yang kita tuju daerah Sitiung 1. Nah, setelah ketemu Masjid Agung tadi, kita masuk ke daerah pedalaman. Rumahnya lumayan cukup jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain. Penerangannya, jalanannya agak kurang. Nah, disinilah rumahnya Nenek Danu. Kita akan menuju ke sana. Nah, perjalanan yang kita tempuh dari Kota Padang sampai ke Kabupaten Dharmasraya, daerah Sitiung 1 ini sekitar 6 jam, 7 jam karena kita banyak berhenti. Mungkin kalau langsung lanjut terus nggak ada berhenti, nggak ada ngapa-ngapain ya mungkin bisa tembus sih 5 jam. Nah, setelah melakukan perjalanan ketemu jalan yang terang, kemudian gelap seperti ini, nanti ketemu perkebunan sawit, perkebunan karet. Setelah itu kita baru bertemu dengan rumah neneknya Danu. Danu nggak ikut dok. Danu nggak ikut dok. Mana kok sembunyi? Nggak ikut deh, Dok. Ikut. Tidak ikut. Lah, sama ikut, siapa Dok. di Padang? Sama temennya, Dok. Ada temennya. Ya udah kalau gitu. Itu kecewa. Itu kecewa kalau nggak ikut. Ya tidak ikut, yo kasihan. Lah itu siapa itu? Hah? Siapa bilang nggak nampak? Nampak ternyata. Sayang dulu. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di rumah setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan ya. Ini Danu langsung makan sampai di rumah. Nah, sampai di rumah kita dibuatin bakso sama neneknya Danu. Oke, terima kasih sahabat Gumilang sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini dari Kota Padang sampai di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video. Yang menonton video sampai akhir ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dadah!